Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Trisyana Frida Hutapea, NIM aku 63241226. Perkenalkan, nama saya Feby Viola Siti dengan NIM 63240804. Perkenalkan, nama saya Salina Syukur dengan NIM 63240996. Perkenalkan, nama saya Sherina Syanda Sagala dengan NIM 63241265. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang PPh 21. Yang pertama akan kami jelaskan data pajak. Yang kedua ada perhitungan pajak. Yang ketiga ada Pelaporan SPT. dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran untuk penutupnya. Mari kita saksikan penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama ada data pajak. Dalam melakukan simulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 atas penghasilan karyawan tetap, diperlukan sejumlah komponen-komponen data yang mewakili kondisi nyata dari wajib pajak. Setiap komponen ini memiliki peranan penting masing-masing dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun penjelasan-penjelasan dari masing-masing komponen data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada status karyawan. Status karyawan ini sendiri menunjukkan apakah seseorang individu bekerja sebagai karyawan tetap atau tidak tetap. Dan status ini akan menjadi penentu metode perhitungan serta ketentuan-ketentuan dari perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Status perkawinan serta jumlah tanggungan ini mempengaruhi besarnya dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Semakin besar tanggungan, semakin tinggi juga nilai PTKP yang diberikan oleh negara. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Yang keempat ada gaji pokok bulanan. Gaji pokok bulanan merupakan penghasilan utama yang diterima oleh karyawan pada setiap bulannya dan menjadi dasar awal dalam perhitungan dari perpajakan. Yang kelima ada tunjangan jabatan, bonus bulanan. Bonus bulanan merupakan imbalan tambahan yang diterima oleh seorang karyawan yang diberikan secara rutin ataupun tidak rutin. Yang ketujuh ada iuran pensiun. Iuran pensiun adalah kontribusi karyawan terhadap program-program pensiun yang dikelola oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga tertentu. Yang kedelapan ada iuran tunjangan hari tua atau JHT. Sama halnya dengan iuran pensiun, JHT sendiri merupakan dana yang dipotong dari gaji karyawan dan ditunjukkan sebagai jaminan hari tua. Yang kesembilan ada total penghasilan bruto bulanan. Penghasilan bruto adalah jumlah dari keseluruhan penghasilan yang diterima oleh seorang karyawan sebelum dikurangi dari pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Yang ke-10 ada biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengurang standar yang diberikan kepada karyawan tetap atas dasar dari profesinya. Dan besarannya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal di sebesar 500.000 per bulannya atau di 6 juta per tahunnya sesuai dengan ketentuan per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016. Yang ke-11 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang dibebaskan dari pajak yang ditentukan berdasarkan dengan status wajib pajak. Untuk status mengikat dengan 3 tanggungan. Untuk PTKP yang berlaku adalah di 63 juta per tahun yang terdiri dari 54 juta untuk wajib pajak itu sendiri dan 4.500.000 untuk status kawin dan sebagai tambahannya 4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Perhitungan pajak. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 atas penghasilan karyawan tetap dapat dilakukan dengan 2 pendekatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu A. Metode penyatuan berdasarkan per strip 16 garing PJ garing 2016 dan
B. Metode tarif efektif rata-rata atau TER berdasarkan PMK 168 tahun 2023 untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret terhadap metode perhitungan pajak pasal 21 atau PPh 21 baik menurut per strip 16 garing PJ 2016 maupun PMK 168 tahun 2023 disajikan terhadap contoh kasus berikut. Ikut soalnya, Saudara Budi adalah seorang karyawan tetap yang mulai bekerja di PT Sejahtera Abadi sejak Januari 2024. Ia menerima gaji pokok sebesar 20 juta rupiah setiap bulan dan memperoleh bonus tahunan sebesar 150 juta yang dibayarkan pada bulan Desember. Status pernikahannya adalah kawin dengan 2 orang anak, status PTKP. Tanggungannya ada 2. Selain itu, perusahaan memberikan fasilitas makan siang berupa catering kepada seluruh karyawan dan membayar iuran JKK serta JKM sepenuhnya tanpa memotong dari penghasilan karyawan. Saudara Budi juga membayar iuran jaminan sosial sebagai berikut. Yang pertama, iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 2% dari gaji bulanan tanpa batasan plafon. Yang kedua, iuran jaminan pensiun atau JP sebesar 1% dari gaji dengan batasan maksimal gaji sebesar Rp9.810.000 per bulan. Yang ketiga, iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dengan batasan penghasilan maksimal 12 juta per bulan. Pola perhitungan PPh 21 berdasarkan soal di atas. Nah, berikut jawabannya. Yang pertama, kita hitung penghasilan bruto setahun. Caranya seperti ini. Gaji pokok dikali 12 bulan. Berarti 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 240 juta rupiah. Lalu habis itu kita kalkulasikan dengan bonus tahunan sampai bulan Desember sebesar 150 juta. Di total penghasilan bruto setahun yaitu 240 juta ditambah 150 juta sama dengan 390 juta. Nah, kita hitung potongan iuran jaminan sosial karyawan. Nah, yang A kita hitung JHT. Rumus JHT yaitu 2% dikali gaji tanpa batas plafon. Jadi 2% dikali 20 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 4.800.000 rupiah. B. JP. Caranya 1% dikali gaji plafon dikali 12 bulan. Nah, 1% dikali 9.810.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 1.177.200. Nah, C. BPJS Kesehatan. Rumusnya 1% dikali plafon dikali 12 bulan. Yang artinya 1% dikali 12 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 1.440.000. Total potongan jaminan sosial rumusnya JHT ditambah JP ditambah BPJS Kesehatan. Berarti 4.800.000 ditambah 1.177.200 ditambah 1.440.000 sama dengan 7.417.200. Nah, ketiga, penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama kita hitung penghasilan neto. Penghasilan neto itu rumusnya penghasilan bruto dikurang jaminan sosial karyawan. 390 juta rupiah dikurang 7.417.200, hasilnya 385.582.800. Nah, di soal ini PTKP-nya statusnya K/2. Jadi wajib pajaknya terdapat 54 juta, lalu ditambah tambahan kawin 4.500.000, lalu ditambah 2 anak, berarti 2 dikali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Total PTKP yaitu sebesar 67.500.000 rupiah. Lalu kita hitung PKP. Penghasilan neto dikurang total PTKP 382 juta
582.800 dikurang 67.500 sama dengan 315.082.800. Karena hasilnya tidak bulat, kita bulatkan ke ribuan terdekat. Berarti PKP-nya yaitu 315 juta rupiah. Yang keempat, perhitungan PPh 21. Nah, kita kan di sini memakai tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi, kita hitung masa Januari sampai November yaitu 11 bulan. Bruto setahunnya kan 390 juta rupiah. Lalu statusnya K/2. Berarti berdasarkan tabel TER atau tarif efektif rata-rata, berarti kategori bruto ini masuk ke 300 sampai 400 juta penghasilannya. Jadi kita asumsikan ke tarif efektif rata-rata itu sebesar 12,25%. Gaji bulanan saudara Budis yaitu 20 juta rupiah. Lalu kita hitung 12,25% dikali 20 juta rupiah sama dengan 2.450.000 rupiah. Lalu kita hitung total PPh 21 dari Januari sampai November kiraan 11 bulan. Berarti caranya 11 bulan dikali hasil PPh 21 bulanan yaitu 2.450.000 rupiah. Hasilnya 26.950.000 rupiah. Nah, kita hitung masa Desember yaitu bonus. Menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, lapisan tarif PPh 21 progresif yang dapat bonus sampai 60 juta dikenakan 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, dan yang dapat bonus sebesar 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Sisa PKP dalam soal ini dari periode Januari sampai November kan sebesar 315 juta rupiah. Berarti dalam pasal lapisan yang tadi saya bacakan dia masuk ke 25%. Lalu caranya PKP yang tersisa dan belum dikenai pajak progresif yaitu 315 juta dikurang 250 juta hasilnya 65 juta rupiah. Lalu kita hitung PPh 21 atas bonus yang dibayarkan diberikan hitungannya dalam setahun. Berarti 25% dikali 65 juta sama dengan 16.250.000 rupiah. Jadi total PPh 21 setahun caranya yaitu PPh Januari sampai November ditambah PPh Desember. Karena tadi PPh Desember kita sudah ketemu sama PPh Januari November, jadi kita langsung masukkan rumusnya. Berarti 26.950.000 ditambah 16.250.000 sama dengan 43.200.000. Take home pay bulanan dari periode Januari sampai November. Gaji bulanannya sebesar 20 juta rupiah. Potongan tetap per bulan yang pertama JHT sebesar 400.000, JP sebesar 98.100, lalu ketiga BPJS Kesehatan sebesar 120.000, lalu PPh 21 bulanan 2.450.000. Jadi total potongan take home pay bulanan periode Januari sampai November yaitu 3.068.100 perak. Di total potongannya yaitu 3.068.100 perak. Jadi rumus take home pay yaitu gaji bulanan dikurang total keseluruhan potongan dalam per bulan. Berarti 20 juta dikurang 3.068.100, nominalnya sebesar 16
1.931.900. Cara pelaporan SPT masa PPh 21 online. Untuk melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 secara daring menggunakan layanan e-filing klik pajak, wajib pajak dapat mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, masuk ke akun klik pajak melalui web https://app.klikpajak.id, masuk login ke akun yang telah terdaftar. Jika sudah memiliki akun, namun apabila wajib pajak belum memiliki akun klik pajak, maka perlu melakukan proses registrasi akun terlebih dahulu. Saat proses registrasi selesai, lalu langsung masuk ke akunnya. Yang kedua, akses menu dashboard klik pajak. Setelah berhasil login, penggunaan akan secara otomatis diarahkan ke halaman utama dashboard klik pajak. Sebelum dapat menggunakan layanan e-filing, pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi e-fin melalui tombol petik pembuka daftar e-fin petik penutup yang tersedia di menu bagian atas. Namun, apabila pengguna sudah pernah mendaftarkan e-fin sebelumnya, maka langkah ini dapat dilewati dan proses dapat langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, mengisi formulir penutup e-fin. Setelah memilih menu petik pembuka daftar e-fin petik penutup, pengguna diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang tersedia secara lengkap dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Formulir ini mencakup informasi dasar yang diperlukan untuk mengaktifkan layanan e-filing pada platform klik pajak. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik tombol petik pembuka daftarkan petik penutup untuk mengirim formulir tersebut. Yang keempat, masuk ke menu lapor pajak dan pilih e-filing. Di menu utama, pilih petik pembuka lapor pajak petik penutup, lalu klik opsi petik pembuka lapor SPT petik penutup. Selanjutnya, pilih jenis pelaporan petik pembuka e-filing SPT masa petik penutup untuk melanjutkan proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21 secara online. Yang kelima, akses halaman e-filing SPT masa. Setelah memilih petik pembuka e-filing SPT masa petik penutup, Anda akan secara otomatis diarahkan ke halaman khusus e-filing SPT masa. Yang keenam, pada dashboard, pilih menu petik pembuka PPh 21, pilih petik pembuka buat SPT baru, petik penutup, dan isi data SPT. Yang ketujuh, input data karyawan. Isi data karyawan atau bisa upload file CSV jika punya banyak karyawan. Yang kedelapan, input komponen penghasilan. Yang kesembilan, hitung otomatis PPh 21. Yang kesepuluh, lalu klik kirim. Berikut adalah langkah pelaporan SPT PPh 21 menggunakan klik pajak dengan contoh kasus yang pertama. Untuk perhitungan yang pertama, pelaporan SPT tahunan dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Yang pertama itu untuk data penghasilannya, penghasilan bruto setahunnya 390 juta rupiah. Untuk di pengurangannya ada iuran JHT, JP, dan juga BPJS Kesehatan dengan nilai 7.417.200. Untuk penghasilan neto setelah pengurangan 382.582.800 rupiah. Dan untuk PTKP status K-2 67.500.000 rupiah. Untuk penghasilan kena pajak setelah dibulatkan 315 juta rupiah. Untuk PPh 21 terutang sudah dipotong oleh pemberi kerja Januari sampai dengan November dengan tarif 26.950.000 rupiah. Untuk Desember beserta bonus di 16.250.000 rupiah. Untuk total PPh 21 terutang dan dipotong setahun di 43.200.000 rupiah. Yang terakhir adalah kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain.
Perhitungan dan pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya menggunakan sistem withholding. Penghasilan bruto terdiri atas penghasilan tetap, tidak tetap, dan fasilitas natura yang diakui sebagai penghasilan kena pajak. Perhitungan PPh 21 mencakup pengurangan potongan iuran wajib dan PPKP serta penggunaan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh untuk menentukan jumlah pajak terutama. Pelaporan SPT masa PPh 21 kini dilakukan secara elektronik melalui platform e-filing sehingga lebih efisien dan transparan. Sarannya, yang pertama, bagi wajib pajak disarankan agar setiap wajib pajak, khususnya pegawai tetap, memahami hak dan kewajibannya terkait perpajakan, termasuk cara menghitung dan melaporkan PPh pasal 21 secara mandiri melalui e-filing agar terhindar dari kesalahan pelaporan dan sanksi perpajakan. Yang kedua, bagi perusahaan atau pemberi kerja diharapkan dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan edukasi kepada karyawan mencapai rincian perhitungan pajak dan pentingnya kepemilikan NPWP. Yang ketiga, bagi mahasiswa atau pembelajar perlu memperdalam pemahaman mengenai konsep pajak, sistem pemungutan, serta praktik perhitungan dan laporan agar siap menghadapi kewajiban perpajakan ketika memasuki dunia kerja atau menjalankan kegiatan profesional.